Halo semuanya. Oh, halo, halo. Bangkit. Kita mulainya jam 8 atau jam 9 ini?
My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list. Selamat pagi teman-teman. Halo semuanya. Pagi-pagi. Pagi. Good morning. Oke, Pagi, Pak. siap. Oke, selamat pagi.
Sambil menunggu peserta lain bergabung, kami mengingatkan bahwa acara akan segera dimulai pada pukul 9.45. Bagi peserta yang baru masuk, diharapkan mengganti username dengan nama underscore instansi atau organisasi. Kemudian diharapkan juga peserta untuk memastikan mikrofonnya dalam keadaan mute agar tidak mengganggu peserta lain. Kemudian diharapkan juga peserta untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah dikirimkan oleh panitia, serta diharapkan kepada seluruh peserta untuk menyiapkan diri mengikuti sesi belajar pada hari ini. Acara akan segera dimulai dalam beberapa menit.
Baik, teman-teman peserta, saya mengingatkan kembali sebelum acara dimulai diharapkan untuk mengganti username dengan format nama underscore instansi atau organisasi. Kemudian diharapkan juga untuk memastikan mikrofonnya dalam keadaan mute agar tidak mengganggu peserta lain. Kemudian diharapkan juga peserta mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah diberikan oleh panitia. Dan diharapkan juga kepada peserta untuk menyiapkan diri mengikuti sesi belajar pada hari ini. Baik, saya akan mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para narasumber yang luar biasa pada kegiatan hari ini. Yang kami hormati Ketua Panitia dan seluruh penyelenggara, serta yang kami banggakan seluruh peserta Tech and Social Summit 2026. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada kegiatan Tech and Social Summit 2026 dengan tema Digital Skill Sharing Ramadan 1447 Hijriah. Perkenalkan, saya Fardan yang akan bertugas sebagai MC dan moderator yang akan memandu jalannya kegiatan hari ini dari awal hingga penutup. Kegiatan ini merupakan ruang berbagi pengetahuan seputar digital skill, sekaligus momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika digital dan kontribusi sosial, khususnya di bulan suci Ramadan ya. Semoga melalui kegiatan ini kita semua dapat memperoleh wawasan baru, inspirasi, serta semangat untuk terus belajar dan berkembang di era teknologi yang berkembang sangat cepat. Baik, teman-teman, agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, marilah kita membuka acara ini dengan doa. Kepada Kakanda Lawade Nobil Huda Eskom, kami persilahkan. Baik, cek. Suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran Mas Nobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita lebih mempersingkat waktu untuk memberikan berkah terhadap acara kita yang kita jalani hingga nanti sesi selesai. Kita akan doakan, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma zidna ilman mubarakan fi hayatid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalal wal Ikram, yang memberikan ilmu di dalam bumi maupun langit, yang menguasai segala hal yang Engkau kuasai kepada makhluknya, ya Allah. Berikanlah hari ini, hari kami bisa menuntut ilmu sebanyak-banyaknya untuk dipergunakan dalam dunia maupun akhirat-Mu, ya Allah. Dan berikanlah kami umur yang barokah, berikanlah kami kehidupan yang layak, yang sejahtera, yang barokah, sehingga ilmu-ilmu yang kami dapat pada hari ini bisa kami manfaatkan untuk keluarga kami, untuk dunia kami, maupun untuk akhirat kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan berikanlah kami senantiasa kesehatan, ya Allah. Berikanlah kami rahmat-Mu, Engkau limpahkan rezeki-Mu, sehingga kami bisa gunakan untuk ibadah maupun untuk dunia kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillah. Syukran, terima kasih. Kami kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kakanda Nobil atas doa yang telah dipanjatkan. Semoga kegiatan kita hari ini senantiasa mendapatkan berkah dan kemudahan ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Tech and Social Summit 2026. Beliau adalah sosok yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai ruang belajar teknologi sekaligus gerakan berbagi di bulan Ramadan. Kepada Kakanda Muhalif Eskom, kami persilahkan. Ya baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati, para narasumber yang luar biasa, para peserta,
serta seluruh panitia yang telah bekerja keras. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan rahmatnya kita dapat berkumpul hari ini dalam kegiatan ini. Kegiatan ini lahir dari keresahan sekaligus harapan. Kita melihat dunia kerja berubah sangat cepat. Teknologi berkembang luar biasa. Banyak anak muda ingin belajar AI, data, UX, networking, DevOps, hingga full stack. Tapi seringkali muncul pertanyaan, kita harus mulai dari mana? Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan ruang belajar yang beginner friendly, agar peserta mendapatkan gambaran besar dunia digital tahun 2026 sebelum menentukan jalur spesialisasi masing-masing. Namun, kegiatan ini bukan hanya tentang teknologi. Di bulan Ramadan ini, kami ingin menjadikan ilmu sebagai sarana berbagi. Seluruh donasi dari kegiatan ini akan dialokasikan untuk berbagi ke panti asuhan di Kota Makassar. Karena kami percaya teknologi yang baik adalah teknologi yang membawa manfaat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu secara tulus. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir untuk kita semua. Akhir kata, semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa keberkahan untuk kita semua. Siang-siang makan terasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kakak Dalif atas sambutannya yang telah disampaikan. Semoga kegiatan ini benar-benar menjadi ruang belajar yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, baik. Para peserta yang kami hormati, ini kita akan memasuki sesi sharing session digital skill yang akan menghadirkan para praktisi dan profesional di berbagai bidang teknologi. Tentunya setiap narasumber akan berbagi wawasan dan pengalaman mengenai bidang yang mereka tekuni, mulai dari UI UX, IoT dan AI, networking, data analytics, cybersecurity, DevOps, full stack development, hingga digital culture and ethics. Semoga sesi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai peluang karir dan pengembangan skill di dunia teknologi. Sebelum kita memasuki sesi pertama, izinkan saya menyampaikan sedikit informasi mengenai kegiatan sosial dari acara ini yang sudah disampaikan tadi oleh Kakanda Alif. Jadi, Tech and Social Summit 2026 tidak hanya menjadi ruang untuk berbagi ilmu teknologi, tapi juga menjadi ruang untuk berbagi kebaikan di bulan Ramadan. Seluruh donasi yang terkumpul dari kegiatan ini akan digunakan untuk membeli paket sembako yang akan disalurkan kepada anak-anak panti asuhan di Kota Makassar pada tanggal 14 Maret 2026. Hingga saat ini, dana yang telah terkumpul dari para peserta dan donatur adalah sebesar 1 juta rupiah. Terima kasih sebesar-besarnya atas kebaikan dan partisipasi teman-teman semua. Tentunya bagi peserta yang juga ingin berdonasi, panitia masih membuka selama acara berlangsung. Mari kita jadikan kegiatan ini bukan hanya belajar digital skill, tapi juga belajar berbagi manfaat. Ya, baik teman-teman. Yang aktif dalam pengembangan pembelajaran digital dan desain produk. Nah, beliau ini adalah Andri Darmawan AMDMM selaku founder dan CEO Urban Digital Hub di bawah naungan PT Indonesia Belajar Cipta Mandiri. Melalui Urban Digital Hub, beliau membangun ekosistem pembelajaran yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara pendidikan formal dengan kebutuhan industri digital saat ini, serta berfokus pada pengembangan high value digital skill bagi generasi muda Indonesia. Pada sesi ini tentunya beliau akan membawakan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu Design that Converts UI UX Strategy for Modern Digital Products. Langsung saja kepada Kak Andri Darmawan, waktu dan layar kami persilahkan. Cek, cek. Apakah kedengaran, teman-teman? Ya, Kak Aman, Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya, teman-teman. Alhamdulillah telah diberi kesempatan. Terima kasih Pak MC ya, dan teman-teman juga, dan Pak Ketua Panitia, dan teman-teman yang lain yang sebagai narasumber, dan juga pastinya teman-teman peserta yang telah hadir di jam yang kritis ini ya, masih kritis ya, soalnya bukanya masih lama.
Seperti itu. Jadi hari ini insya Allah sebenarnya saya akan membawakan materi mengenai design that converts UI UX strategi ya untuk modern desain digital product. Nah, saya izin share screen ya panitia teman-teman. Tolong mungkin teman-teman panitia dilihat dulu untuk saya bisa share screen. Oke, siap. Oke, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua ya. Saya harap teman-teman pagi ini semua masih memiliki semangat yang sama karena saya sesi pertama jarang banget saya dapat sesi pertama. Biasanya saya dapat akhir-akhir, tapi alhamdulillah pagi ini memulai ya. Mudah-mudahan yang kalau masih ngantuk teman-teman boleh deh cuci muka dulu. Yang belum sarapan ya, salah dong. Oke, temanya kali ini sebenarnya sedikit santai, UI UX in 2026, Human Decision versus AI Fast Thinking and Build. Mungkin dulu kalau sekitar di tahun, ya waktu saya juga masih belajar tentang UI UX di 2013 itu, biasanya kita itu minimal cari rujukan itu berdasarkan buku atau melihat aplikasi atau website-website yang ada. Tapi kita lebih cenderung melihat ke membaca buku sih sebenarnya. Dan juga melihat beberapa tren-tren yang sudah ada seperti website-website atau game-game yang ada. Karena jujur li saya juga awalnya datang ke industri ini berawal dari game industri juga. Saya berawal dari game UI artist seperti itu. Nah, sebelum mulai saya biasanya kan orang bilang itu kalau nggak kenal maka nggak sayang asik. Saya memperkenalkan diri dulu sedikit. Nah, jadi saya Andri Darmawan, teman-teman. Sebenarnya kalau dibilang saya UI UX banget enggak juga ya, karena saya sebenarnya adalah seorang multimedia generalis. Saya kuliah kemarin di Politeknik Negeri Media Kreatif lulusan tahun 2015, teman-teman. Dan saat ini, alhamdulillah saya adalah founder dari Urban Digital Hub. Saya memulai karir sejak 2014 sebagai graphic designer di salah satu garment di Kota Makassar, lalu menjadi graphic UI artist di salah satu game dev di Indonesia, game developer maksudnya. Nah, sejak 2016 saya telah berpengalaman lumayan banyak di bidang kreatif industri, terutama di sektor game, teman-teman. Nah, saat ini saya sedang membangun Urban Digital Hub yang fokus membangun talent muda, tidak hanya mengetahui teknis, tapi mampu mandiri untuk membangun dan bertumbuh di industri kreatif Indonesia dan dunia. Jadi begini sebenarnya sederhana nih, teman-teman. Jadi Urban Digital itu saya pengen teman-teman nanti misalnya sebentar juga ada sedikit promo juga nanti di akhir. Jadi Urban Digital itu sebenarnya bukan hanya platform untuk belajar, teman-teman. Bukan hanya teman-teman sekedar tahu skill apa yang akan digunakan ke depannya. Tapi Urban Digital itu juga akan membantu teman-teman memfasilitasi teman-teman gadget dan apapun itu dan pendampingan yang sangat intensif mulai dari 3 bulan, 6 bulan hingga setahun. Misalnya teman-teman ada yang pengen jadi UI UX juga bisa, ada yang pengen jadi programmer bisa, itu akan betul-betul dibantu dan dimentoring dari 3 bulan sampai 1 tahun, teman-teman. Seperti itu. Nah, sebelum kita berjalan lebih jauh nih mengenai UI UX yang akan saya bawakan mengenai tadi yang human decision dan melawan AI yang sangat cepat ya. Itu saya ada sedikit games dulu nih, games pembuka dulu nih teman-teman. Untuk melihat apakah teman-teman memang aktif di dalam. Karena sayang banget ya kalau teman-teman hanya hadir tapi kita nggak sama-sama ini nih, nggak sama-sama saling terhubung dengan benar, ya. Sebelum saya mulai mini gamesnya, mungkin boleh teman-teman ketik angka dulu satu deh, ketik angka satu di kolom komentar. Saya boleh dulu teman-teman. Oke. Wow, ada.
Nge-spam angka 1 ya, Muhammad. Too much. Iya, 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 iya. Oke, thank you teman-teman. Kayaknya panitia nggak usah deh. Saya mau tanya dulu nih ke salah satu peserta nih. Mau tanyakan dulu mengenai harapan dan ekspektasinya mengikuti acara ini. Boleh ya panitia ya? Oke, mungkin panitia boleh pilihin satu deh, acak aja secara random. Oke, coba Mas James. Mas James. Oh, all right. Oke, Mas James sudah on mic, Mas. Oke, saya lihat dulu mana nih Mas Alright. James. Can you hear me, guys? Okay. Yes, yes, of course. All right. Oke, Mas James, sedikit pertanyaan nih untuk hari ini. Apalagi saya di sesi pertama kan. Jadi kan kita ini harus bangun moodnya dulu nih teman-teman ya. Karena teman-teman masih akan panjang nih sampai jam 5 sore kayaknya lebih tepatnya. Untuk Mas James, kira-kira apa sih harapan Mas James mengikuti acara ini dan apa yang ingin diraih dari kelas ini dan terutamanya kelas saya nanti ke depannya. Silakan Mas James. Alright. Mungkin sebelum menjelaskan atau perkenalkan diri dulu. Yap. Aku James Ed Ranson atau kalian boleh panggil aku Jim. Aku seorang part-time software developer dan juga package maintainer di OBS atau Open Source Service. Dan juga kalau kalian belum tahu, aku juga seorang VTuber seperti yang lain. Mungkin kayaknya cuma aku doang di sini yang ya VTuber yang beneran hadir, tapi ya udahlah. Alright, tujuan aku ke apa? Tujuan aku ke sini sebenarnya pengen tahu aja sih kita mau ngebahas apa. Dan aku lihat bahasannya menarik banget. Dan ya untuk ekspektasi yang aku dapat sih ya, bukan hanya aku, tapi untuk semua juga biar bisa belajar hal-hal yang belum pernah kalian dapatkan ya dari beberapa ahli di sini yang mungkin nanti menjelaskan. Tapi kalau untuk aku hanya mau menambah ilmu aja. Meski aku udah expert, tapi tetap ilmu harus dicari. Jadi ya, ekspektasi dari aku di sini semoga semuanya bisa belajar dan dapat ilmu dari yang diajarkan oleh ya tutor-tutor kali ini sampai jam 5 sore nanti. Dan juga ya aku pengen buat kalian nih yang mau ngikutin atau nyimak ya, kalau bisa aktiflah bertanya. Kenapa aktif bertanya? Karena kalau kalian makin banyak bertanya dan pertanyaan kalian itu memang benar-benar ya kalian itu pengen tahu, ya kalian bisa dapat kunci dari pertanyaan yang kalian tanyakan. Ya mungkin that's it from me. Oke, keren banget ya. Thank you banget Kak James ya. Oke, VTuber siap. Keren, keren, keren. Mungkin satu lagi deh teman-teman panitia. Saya mau dengar satu lagi deh. Satu lagi dari teman-teman peserta. Oke, ini kayaknya yang reaction boleh deh. Mas Denias mungkin. Mas Denias mau ngomong nggak? Atau Mas Dedi? Kita pilih random aja ya. Mungkin Siap, siap. Baik, terima kasih. nggak apa-apa Mas Denis. Oke Mas Dedi coba. Gak usah malu-malu guys. Oke. Oke, ini kayaknya yang paling semangat. Oh iya Mas Dedi, oke. Itu ada Mas Dedi, Mas Andri. Siap, silahkan Mas Dedi. Masih pertanyaan yang sama, kira-kira harapan ekspektasinya apa dan kenapa pengen ikut di acara ini? Silakan Pak Dedi. Ya jujur ya, saya kalau masalah digital itu minim sekali. Jadi pertama-tama saya terima kasih kepada Ketua Panitia Pak Ali yang pernah kerja sama-sama saya di sini. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih, saya sudah ingin sekali menjoin seperti kayak gini apa digital. Kayak kami dari nol. Mudah-mudahan setelah acara ini kami bisa
bisa berharap juga bisa mengembangkan apa yang ada di dunia militer ini. Maksudnya contohnya apa ya, pada saat apa yang bisa bisa terbuka begitu ceritanya, kayak macam kami di militer kan harus ada apel terus. Mungkin bisa membuat apel menggunakan digital, terus yang penting bisa berkembang lah di dunia militer ini dengan adanya beliau yang sudah memberikan tutorial yang bisa mengembangkan digital. Satu juga saya setuju sama James, kalau soalnya kalian ada yang mau ditanyakan. Oh, katanya Mas Dedi mungkin suaranya agak kurang kedengaran Mas. Kata teman-teman peserta suaranya agak terpendam. Cek. Ya, oke, Oh ya, siap. udah aman Mas. Mungkin lagi nge-lag jaringannya Pak Dedi. Thank you ya, Alif sudah gabung di meeting ini. Oh ya sudah, next saja. Oke, mungkin boleh dibantu panitia dulu satu orang. Kayaknya Pak Dedi lagi kurang bagus jaringannya. Oke, siapa lagi nih yang akan kita cari? Kita coba cari random. Oke, mungkin ini dari Universitas DIPA, Nandita Zalsabila. Mbak Nandita mungkin, atau Mbak Salsa nih, mungkin mau nyampein sesuatu dari Universitas DIPA ya. Atau teman-teman yang lain mungkin. Jangan malu-malu teman-teman. Jangan malu guys. Karena Ini kita mungkin juga Mas Aditya Parama. Mau ingin nyampein sesuatu mengetahui nggak ya. Mas Adit? Oke, Mas Baik. Adit nih kayaknya. Tes. Silakan Mas Mas Adit dengan pertanyaan yang sama dengan sebelumnya. Tes, apakah suara saya masuk? Sangat Mas jelas Pak Adit, sangat jelas. Oke. Tadi harapan sama apa lagi ya? Kenapa pengen masuk ikut acara ini Pak? Baik. Saya pengen masuk di acara ini untuk mendapatkan ilmu yang lebih ya. Untuk masa depan saya pastinya. Untuk harapannya mungkin bisa lebih baik lagi daripada yang dulu dan dapat eh, dapat lebih baik lah gitu. Pokoknya. Oke, untuk kesibukannya sendiri Pak Adit ini sebagai peserta atau panitia di sini Pak Adit? Saya ini sebagai peserta. Oh iya, kesibukannya sekarang apa nih Pak Adit ya? Apakah guru atau praktisi atau apa nih Pak, kalau boleh tahu? Pelajar saya. Oh, dari sekolah, dari instansi mana Pak? SMAN 1 Dringu. Oke, jadi memang lagi minat-minatnya nih Pak ya Iya, untuk minat. siap. Terima kasih dan mungkin saya akan Ya, memulai lagi ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti tema tadi saya mengatakan bahwa sekarang ini kita kan pemikiran kita as a human kadang masih sangat-sangat gampang dikalahkan oleh AI yang kita bisa tinggal memasukkan perintah. Ya sebenarnya teman-teman sekarang ini pekerjaan yang paling gampang untuk dihilangkan atau efisiensi itu bukan lagi sektor-sektor seperti admin atau apapun itu ya, malah seperti kita orang-orang kayak kita nih yang UI UX, programmer itu paling gampang untuk di apa ya dikurangi orang-orangnya karena sebenarnya apa yang kita kerjakan itu sudah sangat bisa di cover atau digantikan oleh AI sebenarnya ya.
Cuma di sini apa yang buat kita masih bertahan adalah ada di keputusan manusianya, teman-teman. Human decision. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau ucapkan dulu nih, ada nih teman-teman yang saya boleh bergabung, ada Pak Andi Asyari. Masya Allah, beliau ini guru saya juga ya, teman-teman ya. Saya banyak diskusi sama beliau. Dan juga ada Pak Kasmir ya, Masya Allah. Ternyata saya banyak bertemu rekan-rekan saya dulu nih, yang kembali akhirnya sebagai narasumber juga di sini. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah itu tadi perkenalan saya dan sebelum kita lanjut lebih jauh, kita ada ice breaking sedikit teman-teman. Biasanya kan kalau teman-teman lihat di Instagram atau di TikTok atau dimanapun itu biasanya ada tuh biasanya melihat mana sih UI UX yang lebih baik. Nah, di sini ada sedikit gambaran dan pertanyaan adalah manakah UI yang lebih baik menurut teman-teman? Opsi kiri atau opsi kanan ya? Jadi saya akan berikan waktu kepada teman-teman. Oh, belum teman-teman, belum. Belum teman-teman. Langsung aja ini kanan, kanan, kanan. Padahal pertanyaan belum ada nih, teman-teman. Padahal pertanyaannya mana yang lebih enak, jalan kote atau pisang hijau? Oke, salah dong. Nah, boleh teman-teman. Yang pilih opsi kiri, silakan tekan 3 di kolom komentar. Yang pilih opsi kanan, silakan ketik 7 di kolom komentar. Nah, itu baru silakan teman-teman. Ini nggak ada yang mau pilih 3 nih. Padahal jawabannya sebenarnya 3 loh, teman-teman. Oke, 7. Masya Allah, Pak Wahyudi, 7. Padahal cuma 7 ya, nggak pakai 7. Nah, saya mau tanya dulu nih, alasannya lagi teman-teman. Kenapa teman-teman memilih yang nomor 7? Karena terbaca, lebih bersih. The 7 option is more better. Oke. Nah, tapi kalau gini sekarang, pertanyaannya kan hanya untuk teman-teman lihat ya. Tapi bagaimana kalau case-nya? Kalau case-nya ternyata usernya itu aplikasinya untuk orang rabun, teman-teman. Apakah opsi kanan masih relevan? Masih kanan Pak Kasmir. Siap, siap. Sudah ada yang goyang ya, yang tiba-tiba oh iya, kiri. Nah, kira-kira selain yang terlihat nih, selain tombol hapus, kira-kira apa nih pertimbangan teman-teman? Padahal kan di sini kan kita lihat UI-nya nggak hanya hapus dan batal ya. Di sebelah kanan ada batal hapus, terus ada copywriting-nya juga. Coba satu orang deh, open mic-nya panitia teman-teman. Saya mau dengar langsung nih. Kira-kira alasannya kenapa nih memilih kanan? Atau saya mau bagi dua deh, yang pilih kanan siapa, yang pilih kiri siapa nih? Boleh teman-teman panitia pilih satu yang di on mic-nya, on-kan mic-nya untuk mengapa memilih kanan. Cek, cek. Boleh dibantu mungkin teman-teman? Ya, ayo, yuk teman-teman, boleh raise hand mungkin. Siapa nih yang paling aktif di kolom komentar? Mas Denias atau Mas James nih yang mungkin mau nyampein. Yuk, Nah, Mas teman-teman. James tuh, Mas James tuh. Oke. Silakan, Mas James. Alright. Mas James pilih yang kanan atau kiri, Mas? Alright. Untuk bagian yang apa, yang lebih apa aman untuk semua orang, ya, yang nggak ada aksesibilitas. Yang kanan itu terlihat better. Kenapa? Karena susunannya dia lebih rapi dan dia lebih ya simple untuk dilihat. Tapi kalau untuk orang yang memerlukan aksesibilitas, khususnya bagi yang rabun atau
memiliki gangguan penglihatan, mungkin yang kiri lebih better kalau untuk mereka. Jadi ini tergantung pada user juga gitu. Kalau mode aksesibilitasnya aktif, mungkin kiri lebih better, tapi kalau untuk kebanyakan pengguna, ya kanan juga better. One of them. Yap. Oke, thank you Kak James ya. Coba dari Kak Denias nih, dua-duanya ada alasan masing-masing. Mana nih Kak Denias nih? Silahkan, silahkan. Oke, dari Pak Kasmir ya, Pak Kasmir. Waduh, materinya sebentar jam berapa nih Pak nih? Dari Pak Kasmir kanan. Soalnya kita maunya penggunanya lebih milih batal hapus akun. Oh iya lagi, hapus akun hapus. Iya, 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 iya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ada lagi butuh bermomentum. Oke, masih semangat teman-teman ya. Oke. Nih, gimana nih Kak Denis nih? Tadi Kak Denis bilangnya dua-duanya nih ada alasannya masing-masing. Nah, gimana nih kalau alasan dari Kak Denias nih? Mana nih Kak Denias nih? Boleh on mic Kak Denias? Yuk, Mas Denis. Boleh on mic aja, Mas. Nggak apa-apa. Oke, Oh, jangan. Ternyata oke. kakaknya introvert di atas introvert kayaknya ya. Aduh. Nggak apa-apa. Jadi kanan lebih rapi nih. Kata kata Mas ini lebih jelas warnanya, lebih on point. Oke. Thank you banget teman-teman. Artinya teman-teman sebenarnya sudah sangat aware ya soal UI UX dan sebenarnya apa ya UX itu nggak sesulit yang teman-teman bayangkan karena in this ekonomi semua skill dapat dipelajari. Jadi kita mulai saja. Oke, jadi sedikit penjelasan teman-teman. Jadi opsi kiri bad UX menurut beberapa masukan. Jadi tombol hapus berwarna hijau itu sangat besar teman-teman yang seringkali menyesatkan bagi pengguna karena warna hijau biasanya diasosiasikan dengan tindakan yang aman atau konfirmasi positif. Nah, mungkin dulu kalau misalnya nih teman-teman pengguna pengguna PC Majapahit ya, at least di tahun 2005 ke bawah, misalkan kita lebih familiar tuh dengan tanda dan warna teman-teman. Kalau mungkin teman-teman yang di atas 2010 itu kan sekarang kan di atas 2010 itu kan sudah banyak nih penjelasan tentang UI atau apapun itu. Cuma kita yang di bawah 2005 itu biasanya lebih memahami tentang human computer interaction. Ya kita lebih paham kalau warna merah itu artinya berhenti misalnya contoh untuk keluar, tanda garis minimize, tanda kuning hati-hati di jalan. Oh bukan ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi nih teman-teman, sorry, kita lihat tadi nih, ini hapus dia lebih terkonfirmasi warna hijau. Nah, jadi orang-orang ketika memilih hapus akun langsung hapus aja karena biasanya otak lebih cepat melihat warna ketika oh ya ini hapus, dia nggak rekonfirmasi lagi bahwa itu bisa menghilangkan akunnya. Apalagi kalau misalnya setelah menekan hapus akun ini nggak ada konfirmasi lagi nih, konfirmasi lagi pop up lagi muncul bahwa are you sure atau anything about that, ya langsung aja terhapus. Kalau misalnya akun-akun game ringan yang beriklan banyak, ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi kalau misalnya akunnya kita seperti sosmed utama, itu sangat-sangat ini ya. Jadi mungkin tadi banyak yang terjebak hanya karena ukurannya lebih besar, teman-teman. Tapi banyak yang lupa kalau misalnya di situ copywritingnya tulisannya hapus dan memilih untuk warna hijau yang dimana sinyal warna hijau itu lebih kepada mengkonfirmasi untuk mengiyakan perintah. Dibandingkan dengan sebelahnya, teman-teman, opsi kanan yaitu tombol batal. Tindakan yang lebih aman. Jadi sebenarnya untuk lebih mempertahankan user aktif. Jadi dibanding dengan batal yang dikasih warna merah, better untuk dikasih warna hijau agar orang-orang daripada bisa ada sedikit mikir kalau misalnya ya udah deh nggak usah deh, atau misalnya dikasih warna hijau juga supaya untuk tercipta
accidental klik atau klik yang nggak disengaja. Wih, batal nih nggak jadi, ya udah lah. Ketika udah nggak jadi, malas kembali ke halaman selanjutnya, ya udah batal nggak jadi, hapus akun. Jadi kita sebagai UX designer dapat mempertahankan satu user, teman-teman, seperti itu. Satu user itu bukan angka yang cuma main-main, teman-temannya juga itu bagus banget sebenarnya, teman-teman, karena kita telah mempertahankan revenue perusahaan kita, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi tombol batal yang ditiupkan tindakan yang lebih aman berwarna hijau dan menonjol. Sedangkan tombol hapus tindakan yang merusak memiliki bingkai merah dan kurang dominan sesuai dengan prinsip desain yang aman bagi pengguna. Nah, di sini teman-teman boleh saya minta lagi teman-teman untuk mengetikkan sesuatu di kolom komentar. Kalau teman-teman yang berasal dari background IT atau kreatif desain, yang merasa dalam lingkup IT boleh tekan 2 di kolom komentar. Yang non IT boleh ketik 3 di kolom komentar, teman-teman. Oke, ternyata banyak juga ya teman-teman ya yang dari background IT. Baru saya jadi minder nih teman-teman. Banyak juga sebenarnya. Sebenarnya kan karena sebenarnya saya sebenarnya kalau UX bukan yang terbaik juga sih di Makassar, cuma salah satu yang pernah berkecimpung di dunia UI UX dan juga multimedia generalis. Nah, lanjut lagi teman-teman. Nah, sebelum nanti ini mungkin ada yang udah tahu nih tentang roadmap.sh, teman-teman. Ini salah satu. Nah, ada yang tahu, ada yang belum tahu. Nah, jadi saya jelaskan dulu ya untuk yang belum tahu teman-teman. Ya, jadi di sini biasanya itu teman-teman kan dulu tuh biasanya teman-teman bilangnya gini, saya bisa ngoding atau saya bisa desain, tapi saya mau jadi apa ya? Ya gitu biasa teman-teman. Nah, salah satu hal yang saya syukuri, saya pernah melihat ini dan di sini adalah roadmap atau jalur belajar yang teman-teman paling bisa andalkan ketika teman-teman ingin menjadi sesuatu. Misalnya teman-teman pengen jadi front end nih, contoh. Atau teman-teman pengen jadi quality analyst, ya, quality assurance teman-teman, sorry. Atau teman-teman pengen jadi misalnya UX design seperti yang ada di kelas ini saat ini dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat bisa, sudah sangat bisa terakomodir dan teman-teman bisa pet belajarnya seserius apa bisa dari sini teman-teman. Betul. Kita buka dulu teman-temannya untuk roadmap.sh-nya sendiri di kategori UX design teman-teman. Saya izin share screen dulu. Jadi ini teman-teman ya. Teman-teman, dan ini sebenarnya alhamdulillahnya karena semuanya gratis teman-teman. Jadi masih ada peluang untuk teman-teman karena sini ada banyak banget yang bisa teman-teman lihat alur belajarnya. Jadi teman-teman nggak nyasar tengah jalan misalnya. Karena dulu kalau nggak salah sebelum saya ketemu ini website, ada banyak mazhab, ada banyak mazhab mengenai jalur UI UX yang paling tepat dimulai dari mana. Pada akhirnya banyak teman-teman yang apa ya, bukan salah sih tapi lebih masuknya ke kurang tepat titik startnya, karena biasanya kalau kita berbicara dari segi freelancer dan juga corporate, biasanya settingan untuk UI design dan UX design itu berbeda teman-teman. Kalau kita as a freelance ya mungkin kita hanya mementingkan apa sih tujuan klien ini membuat desainnya. Kita paling hanya berjibaku dengan dokumentasi-dokumentasi apa yang kita buat, yang kita tahu, dan kita eksekusi sendiri, teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman full stack ya, misalnya teman-teman yang bisa UI, teman-teman yang bisa website, dan ya bisa semua lah, bisa sendiri lah. Intinya freelance itu, jadi kita hanya berdebat minimal sama diri sendiri. Kita yang UI, kita yang front end, paling
ya membatin lah ngomongannya. Tapi kalau kita di settingan corporate itu sangat-sangat berbeda teman-teman. Bisa jadi teman-teman, bisa jadi kita UI UX-nya pikirnya variabel A, teman-teman kita di segi frontend itu pikirnya di variabel B, C, dan D. Jadi biasanya saya pernah ada satu tim yang kita ketika jam 9 sampai jam 11 itu bertengkar hanya karena sebuah tombol. Saya masih ingat dan tidak akan lupa itu. Tapi jam 12 kita kembali rukun karena sebatang rokok. Kita lupakan tombol tadi, tapi ketika masuk jam kerja kita akan kembali baku hantam dengan satu tombol itu teman-teman. Jadi itu. Jadi kenapa saya lihat ini sangat bagus roadmap Todesa? Karena di sini bisa menyatukan persepsi antara freelancer dan juga teman-teman yang bekerja di corporate agar satu direksi teman-teman. Kita buka teman-teman ya, yang UX design. Tapi nampaknya nanti ke depannya teman-teman perdebatan antara UI designer sama frontend kayaknya bakal berkurang ya karena ada musuh baru teman-teman di antara kita. Ada cloud cloud.ai teman-teman. Kita mintanya desain apa, keluarnya desain apa ya teman-teman. Kita mintanya hover dikasihnya spinning. Waduh, ngaco. Jadi gitu teman-temannya. Ya, di sini untuk teman-teman yang sudah tahu, mungkin teman-teman boleh ikut aja dulu sesinya karena banyak juga teman-teman yang belum tahu mengenai apa sih sebenarnya roadmap itu dan gimana sih cara kita membacanya dan selain sebagainya teman-teman. Nah, di sini kalau kita melihat secara dasar, ada banyak sekali nih yang mungkin akan bingung juga ya teman-temannya kalau misalnya teman-teman yang non IT yang nggak ngerti ini cara bacanya gimana ya, sama seperti kayak orang yang belum pernah baca komik tapi tiba-tiba baca komik nih. Ini bacanya dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan kayak gitu ya. Nah jadi di sini, nah sebelum saya lanjutkan membacanya memberitahu teman-teman sedikit informasi dulu. Mungkin kemarin, mungkin kalau sekarang sudah banyak yang mengetahui UX design itu apa sih ya. Tapi mungkin yang dulu-dulu itu banyak teman-teman yang belum masih menyamakan antara UX design dan UI design. Banyak yang menyimpan persepsi bahwa UX design itu ketika kita hanya membuat low fidelity atau kita hanya membuat wireframe teman-teman. Tapi biasanya melupakan banyak sesi-sesi yang lain seperti user behavior, user apa. Karena sebenarnya sejatinya UX design itu lebih banyak mencatat, lebih banyak card sorting, lebih banyak, intinya lebih banyak ngebacot ke klien, lebih banyak berbicara dengan tim, lebih banyak menengahi pertikaian seperti itu. Nggak seperti yang biasanya kita lihat di YouTube mungkin ya, yang oh ya I am actually design a 24/7 bla 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 meeting apa segala macam, mendesain sesuatu yang sangat dribble-able. Enggak ya teman-teman ya. Karena UX dan UI itu biasanya ada di dua sisi yang berbeda, tapi kadang-kadang juga dijadikan satu orang kalau Indonesia teman-temannya dengan alasan efisiensi. Jadi seperti itu. Jadi di sini human decision ya. Jadi di awal itu pasti biasanya diawali dengan human decision making, teman-teman. Di situ ada banyak Frogs behavior model, create action funnel, spectrum of thinking intervention, dual process theory, lalu masuk. Ini boleh ya, pilih ya, mau kiri, mau kanan, terserah. Atau ini frameworknya, ini buzzword lookout to nudge theory, persuasive teknologi, behavioral science, economic, in this economic, dan baru behavioral design. Jadi enggak teman-teman enggak langsung, oh ya saya mau jadi UX designer nih, buka dribble oh enggak dong. Karena sejatinya dribble itu kayaknya adalah musuh beberapa ini ya teman-teman ya, corporate dan juga teman-teman front end ya. Karena terlalu melayang-layang desainnya. Untuk desainer mungkin untuk dari grafik desain yang transisi ke UI UX itu wah keren banget nih dribble, tapi untuk diimplementasi oh shit. Ini hal yang berbeda teman-teman. Nah, kita coba buka satu ya teman-teman, ada nudge theory. Jadi ini semua di-clickable teman-temannya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi melihat oh ini apa sih. Nah, jadi relate-nya juga ini nanti setelah teman-teman belajar menyelesaikan khatam banget
mengenai UX design, teman-teman akan relate sebagai desain sistem, roadmap, dan juga front end roadmap seperti itu. Oke, kita buka dulu satu dari Nudge teori, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada sangat bagusnya adalah karena dia menyiapkan free resource, teman-teman. Nah, betul-betul teman-teman ya. Saya suka banget nih teman-teman yang aktif di kolom komentar nih. Thank you banget. Nah, di sini selain ada free resource, teman-teman, ada artikel dan ada juga nih video. Kita coba buka dulu. Apakah kelihatan? Kelihatannya sudah berpindah ke video ya, teman-teman ya. Iya Kak, Apakah iya? sudah berpindah Kak. Oke, sip. Nah, teman-teman sebenarnya bisa lihat nanti ya. Jadi saya cuma lihatkan sedikit aja, teman-teman boleh lihat. Nudge explain in less than 10 minutes. Jadi teman-teman bisa juga lihat-lihat nanti. Saya juga nanti akan kirim juga linknya ke grup teman-teman. Atau teman-teman boleh langsung saja buka di websitenya roadmap.desa ini. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak hanya mempelajari bagaimana sih estetika desain itu, tapi sebenarnya teman-teman kalau di UX itu UX first, bagaimana kita memahami siapa aja yang akan menggunakan dan akan berinteraksi dengan aplikasinya kita, teman-teman, seperti itu. Sebenarnya teman-teman kalau kita bahas UI UX secara mendalam butuh 9 bulan, teman-teman. Tapi insya Allah saya akan memadatkan semuanya di hari ini. Nggak semua ya, mungkin nggak bisa semua, tapi nanti ada apa ya, sorry, apa namanya lagi itu ya, follow up kelas lagi lanjutan setelah ini ya, mungkin ya, insya Allah ya Pak Ketua ya, insya Allah. Nah, seperti itu. Nah, setelah teman-teman memahami frameworknya dan juga ini, nanti juga ada nih behavior change strategies. Jadi strategi-strategi yang sebenarnya yang berhubungan, jadi UX ini yang berhubungan dengan manusia, teman-teman. Berhubungan dengan siapa aja yang akan menggunakan atau yang akan lebih banyak berinteraksi dengan aplikasi atau websitenya kita. Karena sebenarnya UX ini bisa dia nggak hanya monoton terpaku pada digital, dan tapi juga UX ini berpengaruh kepada fungsional desain yang ada dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Contohnya misalnya lampu merah, lampu kuning, lampu hijau misalnya. Atau misalnya tanda-tanda yang ada di jalan dilarang putar balik. Atau misalnya yang paling gampang adalah marka jalan yang garis-garis itu di jalan, teman-teman. Tahu ya, yang biasa ada warna kuning, sorry, yang garis kuning, ada garis putih, ada yang putus-putus, ada yang panjang terus. Kayak gitu. Itu juga termasuk ini, teman-teman, dari kategori UX. Nah, UX ini gabungin teori psikologi sama komputasi, makanya nggak aneh. Betul banget. Betul banget. Seperti itu. Ini teman-teman kalau misalnya masih pengen lihat lebih banyak, teman-teman boleh juga nanti akses lewat sini. Seperti ini ada create user persona. Nah, ini yang biasa paling banyak ya teman-teman, kalau kita lihat di Instagram atau di YouTube, pasti banyak banget yang langsung jump into create user persona, padahal dia banyak melewatkan yang hal-hal fundamental lainnya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Sini teman-teman banyak banget eh, rujukan juga. Salah satunya teman-teman boleh nanti membaca salah satu buku eh, namanya itu Don't Make Me Think. Itu buku sudah cukup lawas, tapi masih sangat relevan untuk dikategorikan dengan UX UI design untuk zaman sekarang, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi inti kita. Tadi ini ya teman-teman ya,
dan teman-teman yang lain. Oke. Sebelum kita mulai lagi,